Oke, saya mulai duluan ya, izin Jayo. Oke, untuk Jinjayo, di sini kan dibilangnya yogurt, tapi terus terang saya agak karena kan saya nggak ngikutin ya, jadi saya melihatnya sebagai konsumen gitu. Di sini saya kurang melihat ini sebagai yogurt. Maksudnya gini, kalau nggak ngebaca healthy yogurt calling ini, saya nggak tahu bahwa ini adalah yogurt. Karena pertama memang bentuk packagingnya sendiri kan hampir kayak es krim gitu ya. Saya berasumsi di sini berarti yogurtnya adalah yogurt yang agak kental gitu ya, bener ya? Benar Bu. Oke. Kenapa saya nggak ngerasa ini sebagai yogurt? Kalau ngelihat logonya, saya beranggapan ini bisa aja berupa sesuatu yang minuman yang menyegarkan gitu, karena ada splash gitu kan. Terus kemudian dia juga dengan logo yang ujung-ujungnya tajam gitu ya, kotak gitu. Kesannya lebih young memang, lebih muda, terus lebih atraktif gitu ya, cuman yogurtnya nggak dapet gitu. Kalau kita mengacu pada rasa dari yogurt atau mengacu pada feel dari yogurt itu sendiri. Terus itu mengenai logo ya. Terus untuk di sini kan kamu menampilkan flavornya itu terdiri dari 3, kacang merah, kacang hijau, dan almond. Aku nggak tahu deh ini kamu salah ngero atau gimana gitu, karena di sini kan kacang merah ada Bandung, kacang hijau Jogja, tapi gambarnya kebalik gitu loh kalau menurut aku, karena kacang hijau itu kan gambarnya si cepot tuh, cepot itu kan Bandung. Sementara kacang merah wayang itu kan Jogja gitu. Ini gimana? Kamu emang salah atau emang begini? Itu di packagingnya ya Bu? Di the flavors, kamu nulis the flavors yang ada di Behance. Sebentar. Di Behance. Iya, kesalahan deh. Soalnya yang kacang merah itu Yogyakarta, yang kacang hijau itu Bandung. Oh ya, berarti ini salah naruh judul ya. Iya. Itu harus hati-hati nih kalau udah masuk ke Behance, itu kan bisa menyesatkan untuk melihat gitu, karena kan Bandung sama Jogja itu kan sesuatu yang beda banget gitu, jauh gitu. Jadi di sini harus hati-hati sebelum kita masukkan, apalagi kalau kita udah ke sosmed ya, udah ke web gitu ya. Sebelumnya harus benar-benar diperiksa lagi gitu. Oke, berarti ini aku anggap kesalahan. Terus, nah kembali ke packagingnya. Di packagingnya di sini pun sebenarnya sih nggak apa-apa ya, kamu memakai setiap tema itu mempunyai tema sendiri-sendiri, itu silakan aja. Cuman aku masih aku masih kurang melihat produknya itu sendiri gitu loh. Karena sebagai pembeli aku tuh pasti pengen tahu gitu, kayak apa sih dalamnya gitu, paling nggak karena kan di sini nggak ada jendelanya gitu di mana aku bisa ngelihat. Jadi seharusnya aku berharap ada ilustrasi atau ada fotonya atau ada informasi mengenai isi dari apa yang ada di dalam packaging ini gitu, karena kita mengacu pada makanan nih. Jadi pasti aku berharap ada kayak apa sih rasa kacang hijau atau ada mungkin ada bintik-bintik kacang hijau yang dicacah-cacah, atau emang cuman warnanya hijau aja, atau apapun gitu loh. Ya jadi di sini aku melihatnya kurang, informasi produk itu sendiri masih kurang ya. Belum membuat aku kepingin beli karena rasa dari produk ini gitu. Terus untuk packagingnya sendiri juga aku masih melihat terlalu kaku, karena semuanya kanan kiri gitu sama gitu ya. Masih kurang, karena kalau lihat logonya kan dia cukup
cukup apa ya, cukup young gitu ya, tapi layout-nya terlalu centering gitu, semuanya rata kanan kiri ada gitu. Jadi kurang ilustrasinya sendiri juga kamu meletakkan ada bajai gitu kan sebenarnya cukup cukup atraktif gitu. Terus untuk yang secondary-nya, saya tidak melihat ada logo sehingga kehilangan identitas ya. Logonya hanya ada di atas, tapi di samping-sampingnya itu nggak ada. Jadi identitasnya hilang dan kembali, aku nggak tahu nih produk ini produk apaan gitu. Ya, apakah ini sepatu atau ini produk sesuatu yang bukan makanan gitu. Ini bisa produk apa aja gitu. Atau mungkin ini sekedar hampers gitu ya. Itu bisa menjadi apa aja gitu untuk yang secondary-nya gitu. Terus yang tertiary-nya juga hampir sama. Mungkin di sini lebih ada karena memang kalau tertiary itu enggak selalu harus ada produknya, tapi yang penting adalah logonya karena itu biasanya tertiary ini kan tidak sampai ke konsumen, jadi dia ada di distributor. Nah, distributor itu biasanya yang dibutuhkan adalah logo gitu. Maksudnya si empunya kotak ini gitu. Jadi di sini sementara aku masih melihat logonya pun masih presentasinya dibandingkan space yang kamu punya itu kurang dari 50% sebenarnya. Mungkin cuman 30% nih dari kalau dilihat dari space kotaknya ya. Jadi kalian harus pelajari masing-masing packaging itu pasti punya tugas sendiri-sendiri gitu ya. Packaging utama tugasnya apa, packaging kedua tugasnya apa, packaging ketiga tugasnya apa. Itu semua sebenarnya sudah ada di modul ya. Jadi kalian pelajari, kalian amati, terus kalian mungkin baru bisa bikin satu review gitu. Oh, kalau packaging pertama harus begini-begini karena begini-begini, packaging kedua harus begini-begini karena begitu gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalian harus pelajari itu. Jadi nggak cuma sekedar harus ada logonya, harus ada infonya udah gitu, tapi harus ada manfaat dari logo itu ada, info-info itu ada, itu kenapanya gitu ya. Itu terus kemudian mengenai apa namanya, sosmednya sebentar saya sambil melihat ya, soalnya lupa. Sebentar, mana ya? Nah, sosmednya juga kalau dari aku kembali sebenarnya sih buat ini hampir semuanya ya masih sosmed itu agak berbeda dengan packaging. Ya, karena kalau packaging memang tugasnya adalah membungkus produk kita, tapi packaging itu kan bersentuhan langsung dengan produk itu sendiri gitu. Sementara kalau di sosmed kita harus menjual produknya gitu, bukan packagingnya. Ya, jadi itu mungkin harus dibedakan kalau di sosmed itu adalah perbanyaklah informasi atau sesuatu yang menggambarkan atau menunjukkan si produk itu sendiri. Jadi packaging-nya tetap boleh ada kan, tapi dia bukan menjadi fokus utama sebenarnya kalau di dalam sosial media ya. Fokus utamanya sekarang adalah di produknya. Packaging menjadi fokus keduanya sebagai pendampingnya aja gitu. Tapi kita harus menjual adalah si produk gitu. Dan di sini aku di sosmednya ini aku masih belum melihat kembali, aku belum melihat ya ini es krim atau yogurt gitu. Masih rancu gitu ya. Karena di sini juga nggak ada kalau yogurt itu kan sebenarnya bisa dijadikan minuman ya, nggak perlu kalau es krim kan oke, es krim bisa dimakan misalnya dibikin apa namanya, banana split gitu misalnya. Tapi kalau yogurt itu kan sebenarnya masih bisa dibikin jus, dibikin smoothie dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya kalau di sosmed itu kan memberi ide-ide di mana bahan dasarnya adalah si yogurt tapi bisa menjadi minuman-minuman yang berbeda gitu. Sehingga apa namanya, si produk yogurt ini tetap laku walaupun tidak dikonsumsi secara langsung.
Ya, itulah gunanya sebenarnya sosmed gitu untuk contohnya kayak misalnya kayak Indomie gitu ya. Indomie itu kan kita zaman sekarang tuh Indomie itu bisa dibikin macem-macem gitu ya. Nggak selalu Indominya aja, tapi dia bisa dibikin masakan macam-macam, tapi tetap memakai bahan dasar Indomie. Ngerti nggak maksudnya? Nah, di dalam sosmed itulah yang memberi ide-ide bagaimana Indomie tetap laku tanpa harus makan Indominya gitu. Tapi dia dijadikan bahan dasar. Nah, hampir sama ya. Jinjayo itu bisa menjadi seperti itu sebenarnya. Dia bisa menjadi bahan dasar, menjadi di sosmed ini memberi ide, dia bisa menjadi bahan dasar untuk minuman-minuman yang menyegarkan atau yang menyehatkan dan seterusnya gitu. Ya, jadi mungkin di sini aku masih melihat produk itu sendiri yang belum terjual gitu, belum disampaikan dengan secara langsung gitu. Masih terlalu banyak gambar-gambar adalah packaging-nya. Ya, terus ya hampir semuanya hampir menunjukkan packaging dan kalaupun ada gambar ini masih kurang appetite gitu. Ya, perlunya fotografi, perlunya apa namanya, tata letak itu adalah untuk supaya produk ini terlihat menarik, terlihat appetite, terlihat pengen gitu. Saya rasa dari saya itu dulu sih Bu Anes. Terima kasih. Thank you Bu. Iya, kalau dari aku kurang lebih sebenarnya komentarnya sama kan sama yang kayak pas kita asistensi sebelum-sebelumnya, kayak misalnya yang di sosial media nggak kelihatan produknya seperti apa, dalamnya seperti apa gitu. Terus ya tadi itu juga yang sekunder, kemarin aku sampai menelaah lebih lanjut karena aku kira tampak depannya itu adalah tampak belakang, tapi pas di sebelahnya kok ada tampak belakangnya gitu. Jadi karena di bagian depannya itu nggak ada, selain nggak ada logonya, nggak ada informasi apapun selain ilustrasi kalian gitu. Nah itu jadi nggak komunikatif ya. Terus kayak yang di tertiary tadi juga code-nya terlalu besar gitu ya. Jadi hierarkinya perlu dipikirkan kayak yang tadi Bu Rere juga bilang. Logonya itu pertama kurang besar di sisi yang utamanya, malah yang gede banget aku ngeliatnya si barcode-nya dulu gitu. Terus apa lagi ya, udah sih mostly sih tadi udah dibahas semua. Oh sorry, sama di marketplace itu kemarin aku lihat ada yang tiba-tiba backgroundnya yang kayak ada telur-telur itu apaan ya, kayaknya aku nggak pernah lihat tuh di bannernya. Ini banner apa ya, banner Shopee kali ya. Di banner Shopee itu terus yang di paling kiri itu kan tiba-tiba belakangnya ada sesuatu tuh, itu apaan ya? Bentar ya, dilihat dulu. Apa yang di Tokopedia ya? Bukan Shopee deh, Tokopedia. Cuman atasnya warna merah, tadi aku jadi kira. Yang kayak bulat-bulat besar kayak gitu. Iya, yang paling kiri tuh yang 15.000 bla bla bla. Terus kan belakangnya tuh ada sesuatu tuh. Jadi kayak yang stylenya beda banget, terus kan nggak pernah muncul juga kan di mana-mana kan. Ya, ya udah nanti kalian coba cek lagi aja tuh yang di halaman banner. Terus di marketplace-nya itu di semua banner aku lihat kayak logonya sendiri tuh hampir nggak kelihatan. Jadi terutama kemarin pas aku lihat di Shopee, sejujurnya aku mencari ini si Jinjayo-nya tuh di mana gitu. Aku kira apakah kamu ada taruh di bawah-bawah atau di mana, tapi ternyata kan yang paling atas gitu kan. Nah itu berarti ya brand awareness-nya masih problem gitu dari komposisi layout-nya sendiri. Oke?
Oh, oke, Bu. Bu, ini tuh yang tadi tuh yang di banner Tokopedia nggak sih, yang paling kiri ya? Iya, kayaknya ya. Itu tuh kayaknya itu deh, kayak di ekspornya. Soalnya itu tuh sebenarnya bumeran dari yogurtnya itu sendiri. Tapi nggak tahu kenapa dijadiin PDF malah jadi kayak gitu. Jadi kayak besar-besar gitu. Oke, ya. Nanti ya sebenarnya ini juga sih aku ngeliat problem ini ada muncul di beberapa kelompok juga. Jadi kayak ada yang mungkin pasti entah diekspor atau ini nggak bisa, maksudnya jadi problem, ada yang pixelate, ada yang ini. Jadi presentasinya itu harus dicek ulang gitu. Kalau memang dia dalam PDF nggak bisa ke presentasinya itu ya mungkin masih cara lain. Apakah di JPEG, apakah di screenshot atau gimana dengan resolusi yang baik gitu. Karena kalau memang dia diekspor jadi gagal terus tetap di present, nanti kan si klien jadi punya persepsi yang berbeda. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada sih. Oke, thank you. Oke, Oke, sekarang kita lanjut ke Cimuno. Cimuno udah siap? Udah siap, Bu. Udah, Bu. Oke, aku duluan ya Bu Anas ya. Oke, untuk Cimuno, terus terang sih sebenarnya aku cukup tertarik ya dengan warnanya gitu ya. Sebentar ya. Sorry ya. Tapi kemudian aku melihatnya ini kan sebenarnya kan kurkumin gitu ya. Nah, sementara aku melihat warna dan ini aku tuh berasa jeruk banget gitu. Jadi bisa menjadi penjebakan gitu ya. Sorry ya, pokoknya bisa menjadi penjebakan untuk konsumen karena mereka melihatnya ini kalau nggak ngebaca bahwa ini kurkumin, ini mereka melihatnya ini sebagai jeruk gitu, sebagai orange gitu, minuman yang jelly orange gitu. Jadi mungkin harus ada warna orange yang di bawah itu yang mungkin agak sedikit membuat kesan jeruk gitu, kesan orange, kurang kurkumin gitu. Karena kan antara kurkumin dengan jeruk itu kan beda banget ya. Jadi mungkin di situ yang harus dipikirin. Sementara untuk packagingnya sendiri buat aku sebenarnya menarik, cukup atraktif gitu ya. Cuman di sini aku masih melihatnya terlalu rame gitu, jadi nggak ada hierarkinya gitu. Semuanya pada saat melihat itu langsung bingung gitu, mau melihat kemana duluan, mau melihat ke kayak ada teks-teks bubble-nya atau mau melihat ke gambar-gambarnya gitu. Jadi memang di sini harus kembali dipikirin adalah mau hierarkinya tuh mau gimana gitu. Pertama itu, kedua logonya ini sebenarnya gimana, mau vertikal atau mau horizontal. Dan kalau mau vertikal seperti ini mungkin harus dipikirin lagi cara bacanya gimana, pokoknya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, itu harus dipikirin. Terus untuk itu yang tadi aku perhatiin. Untuk rasa di sini rasanya ada berapa sih nih? 3 ya. Cuman antara yang rasanya aloe vera sama grass jelly ini yang agak mirip gitu. Jadi karena gini, kita harus memikirkan adalah
orang-orang yang baru pertama kali ngelihat dan nggak se perhatian itu gitu untuk membedakan, oh enggak nih daunnya lain kok gitu. Nggak semua orang bisa melihat bahwa yang satu daunnya bergerigi, yang satu daunnya biasa gitu. Kadang orang hanya melihat hijau gitu. Ini pun hijaunya masih deket. Nah, dan kalau aku sih selalu berpikiran bahwa nggak semua orang punya mata yang cukup sensitif untuk melihat perbedaan hijau gitu, ya. Di sini orang mungkin selewat ya penting hijau gitu. Dia nggak tahu bahwa di sini ada yang lebih hijau lebih ke kuning dan ada yang bawah hijaunya lebih ke biru gitu. Nggak semua orang punya sesensitif itu untuk melihat warna hijau. Dan hal-hal itu menjadi pemikiran kita juga sebagai desainer untuk mencari warna, kalaupun mau sesama hijau harus gimana nih supaya pada saat disandingkan itu nggak bias gitu, nggak membingungkan buat yang mempunyai melihat warna tuh nggak terlalu sensitif gitu ya. Kalau untuk yang warna kuning, yang mango, oke, fine, nggak masalah gitu. Tapi untuk yang aloe vera sama si grass jelly ini, menurut aku masih bisa dicariin lagi alternatifnya, gitu. Ya. Terus kemudian di primary, sebentar. Kalau untuk yang seasonalnya sih langsung ke secondary-nya dulu ya. Secondary-nya aku melihatnya agak beda gitu ya, agak berbeda dengan si labelnya karena tiba-tiba dia menjadi soft warnanya. Ya, sementara di labelnya dia kan bold ya, dia kuat gitu labelnya. Tapi begitu di secondary-nya dia hilang tuh bold-nya, menjadi soft gitu, berbeda gitu ya dengan labelnya. Terus untuk tertiernya mana? Nah, tertiernya sebenarnya sih nggak salah kalau kalian memakai hanya satu warna gitu ya, nggak masalah. Cuman tiba-tiba kok ada yang yang minum, laki-laki lagi minum ya, laki-laki minum apa gimana gitu ya. Nah itu gimana nih kalian harus menciptakan kalau memang harus apakah dia merupakan si laki-laki ini menjadi karena di sini kan aku melihatnya kayaknya perempuan semua nih. Tiba-tiba untuk di tertiernya kamu memakai sosok pria gitu, yang sebenarnya sosok ini sebenarnya bukan menjadi karakter yang kalian bawa di mana-mana. Nah itu juga siapa nih si sosok ini gitu, karena nggak ada sebenarnya. Karena di labelnya pun sosok ini nggak ada gitu, pokoknya nggak terlihat dengan jelas. Ya, terus kemudian logonya pun juga presentasinya masih lemah. Jadi kembali aku ingetin kalau masing-masing packaging itu mempunyai tugas sendiri-sendiri, di mana tugas itu sesuai dengan packaging itu, kebutuhan packaging itu sendiri gitu ya. Jadi kalau di secondary ini ada di di distributor. Ya, distributor itu kebutuhannya apa? Sebenarnya kan untuk pengangkutan, untuk lebih ke pengangkutannya, bukan berarti nggak harus ada desain ya, karena desain itu pasti harus ada karena untuk mempermudah saat mengambil gitu ya. Kalau kimono harus logonya gede dulu supaya bagian kimono mana, itu gitu ya, dan tetap sebenarnya harus relate dengan packaging yang lain gitu. Dan di sini aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada botol di sini ya. Apakah ini mengacu pada packaging ini botolnya segede itu, dan kalaupun memang harus ada botol kenapa gitu? Kenapa harus ada botol di situ? Seharusnya di situ lebih menunjukkan informasi dari isi si packaging ini sendiri gitu. Entah itu ukurannya mungkin. Karena untuk distributor bentuk botolnya itu sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi yang buat mereka yang masalah adalah
informasi dari produk ini, isinya berapa, beratnya berapa, cara penumpukannya gimana, barcode-nya apa, di mana, karena barcode itu penting ya. Nah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya yang buat distributor itu lebih dibutuhkan gitu. Ya, itu dari sisi packaging. Terus kalau untuk sosmednya, bentar aku sambil cek dulu ya sosmednya. Di sosmednya sih sebenarnya aku cukup senang juga ya hasilnya, karena kalian tidak lupa untuk meletakkan produk itu gitu, menunjukkan produknya gitu dengan walaupun di sini juga masih kurang sih sebenarnya, cuman sudah lebih baik lah gitu dibandingkan beberapa teman yang mungkin malah hanya menunjukkan packagingnya aja gitu. Cuman di YouTube mungkin kalian harus, karena gini, aku masih melihat bukan cuma Cimono aja tapi juga banyak teman-teman yang lain di sosmed itu fokus banget sama ilustrasi gitu. Kembali aku ingetin, sosmed itu agak berbeda karena dia harus menjual produk, jadi bukan menjual ilustrasi atau packaging kita gitu ya. Jadi harus kalian lagi pelajari, masing-masing itu harus punya tugas sendiri-sendiri gitu. Kenali itu, pelajari itu supaya nggak salah nggak salah strategi gitu ya. Terus kalau nggak salah di sini, terus untuk si seasonal ini aku melihatnya juga masih terlalu kurang seasonal, kurang festif gitu kalau menurut aku ya. Jadi kalian bisa lebih berani lagi untuk menunjukkan ke ini kan seasonalnya kan kalian bikin Valentine ya. Kurang berani, kurang bold gitu rasa Valentine-nya gitu. Padahal packaging reguler kalian tuh udah cukup bold gitu. Tapi begitu seasonalnya kalian hanya menambahkan gambar hati gitu. Kalau menurut aku masih terlalu ya aman sih, nggak masalah ya udah gitu. Cuman aman aja. Padahal seharusnya kalian bisa lebih maksimal dalam membuat si festive ini gitu. Itu terus tadi aku melihatnya bentar, sorry, yang Facebook deh kalau nggak salah, Facebooknya. Nah, Facebook juga kalian harus pelajari adalah foto-foto di Facebook itu kan biasanya justru menampilkan foto ya. Jadi lebih banyak foto dibandingkan desain grafisnya gitu. Karena setahu aku di Facebook itu foto itu boleh hanya menampilkan grafis itu cuma 20%, sisanya harus foto. Jadi itu ya juga harus dipikirin gitu. Sorry. Tadi aku udah kasih memo. Ya, nah iya makanya di sini kembali Facebooknya itu tadi terlalu di Facebook kalian kurang menjual produk kalian, masih menjual ilustrasi, ya masih menjual ilustrasi. Jadi kalau ilustrasi ini sudah dikenal ya sudah cukup merepresentasikan produk kalian mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih baru dan orang juga belum kenal, saya rasa tetap harus ditampilkan produk dari produk kalian ini gitu ya. Nanti kalau udah misalnya kayak Starbucks gitu, kalian nggak usah gambarin kopi, begitu ngeliat Starbucks juga orang udah tahu bahwa itu minuman kopi gitu. Tapi itu kan sudah sekian puluh tahun dia menjadi Starbucks gitu. Nah, kalau sama juga kalau Cimono ingin menampilkan ilustrasi ini sebagai ciri dari Cimono, ya mungkin perlu waktu sebelum kalian hanya menampilkan ilustrasinya. Jadi kalian harus memperkenalkan brand kalian dulu gitu. Ya di sini brand awareness-nya ini yang
antara brand awareness sama produk yang harus kalian berjalan bersama dulu sebelum kalian mengangkat si ilustrasi sebagai identitas kalian gitu. Saya rasa dari saya sih seperti itu dulu. Terima kasih. Silakan Bu Anas. Thank you Bu. Ya kalau dari aku nggak ada sih, mostly karena udah dari Bu Rari juga udah sampaikan, dan dari aku sih nggak ada tambahan lainnya, karena dari aku lihat dari beberapa minggu lalu nggak ada yang berubah ya ke feedback yang kita kasih ke kemasannya dan juga ke sosial medianya. Aku nggak melihat ada perubahan sih, jadi aku rasa feedback sebelum-sebelumnya juga udah cukup banyak. Oke, thank you. Kasih Bu. Sibuk. Terima kasih Bu. Oke. Oke, berikutnya ke kelompok Sili. Cilia ya. Cilia. Aku sambil buka juga. Oke, Cilia. Kalau dari aku, Cilia cukup menarik, cukup fresh. Di sini citrus jelly tea drink. Oke, citrus jelly. Kalau citrus jelly-nya sih aku masih dapat. Cuman tea-nya yang aku masih nggak dapat. Kalau nggak baca aku nggak tahu. Ya aku cuma melihatnya. Aku melihat ini, aku merasa segar, iya. Terus kemudian jelly, iya berasa gitu ya. Cuman tea-nya aku masih belum dapat, nggak dapat gitu ya, nggak dapat ininya, nggak dapat feel-nya bahwa dia adalah ada tea-nya gitu. Terus kalau untuk packaging-nya, untuk ilustrasinya menarik. Ini sebentar konsepnya. Gini. No. Sebentar ya, kok berhenti ya? Oke. Kalau untuk packaging-nya cukup apa ya? Buat aku cukup baik. Cuman mungkin yang menjadi perhatian aku adalah letak si logonya itu mungkin terlalu ke atas ya, sehingga pasti dia akan ada lekukan ya, karena dia akan kena lekukan tuh. Dia kepotong sama bentuk apa ya, kuping yang kanan kiri itu kan seal ya, kemudian tengahnya baru isi gitu. Nah itu sebaiknya logo itu jangan terpotong atau masuk ke daerah seal gitu. Ya di sini aku melihat dia masuk ke daerah seal-nya. Seharusnya dia bisa lebih turun, dia harus di daerah aman gitu. Padahal di bagian bawah tuh sebenarnya masih ada space yang agak kosong, sehingga gambar secara keseluruhan bisa diturunin, sehingga si logo itu bisa masuk ke daerah aman, ada di dalam di luar area seal-nya. Nah hal-hal seperti itu menjadi sangat riskan kalau misalnya ada hal-hal yang yaitu tadi bentuk itu, ini kan karena kita melihatnya rata ya, tapi kalau dia berbentuk itu ada bayangan yang membuat logo itu menjadi ada yang C sama yang A itu akan lebih dalam, lebih melengkung gitu. Ya itu pasti sangat merugikan konsumen sebenarnya. Ya, karena cahaya menjadi lemah di situ. Ya, jadi memang detail hal-hal detail ini sebenarnya hal-hal yang mungkin
harus pentingnya packaging itu detil karena hal-hal seperti ini. Masalah setengah senti, 2 mili itu sangat berpengaruh gitu. Padahal kalau kamu turunin itu sekitar 1 senti ya secara keseluruhan itu masih bisa masuk ya. Sayang banget nih sebenarnya kalau dari sisi apa ya, sisi layout ya, sisi technical layout-nya gitu ya. Ini untuk si packaging-nya. Terus nah kembali yang di bagian belakang juga sebenarnya desainnya sih sebenarnya bagus ya, menarik gitu. Cuman kembali logonya malah masuk juga ke daerah seal. Di situ kalau kita ngomongin packaging itu di situ harusnya ada daerah aman dan daerah tidak aman gitu. Daerah aman itu adalah daerah di mana dia tidak kena seal. Apapun materinya ya, apapun materinya sebaiknya logo itu ada di daerah yang paling aman, itu nomor 1 logo gitu. Kalau soal informasi yang lain itu masuk ke daerah seal itu mah nggak apa-apa, tapi kalau logo itu sebaiknya tidak masuk ke daerah seal. Terus secondary packaging-nya sih aku rasa sih ya nggak terlalu bermasalah. Terus mungkin cuman ya kayak logo-logonya aja mungkin ada space-space yang kesannya menjadi putih gitu ya. Itu mungkin kamu nggak tahu deh apakah ada daunnya lagi atau mungkin tehnya mungkin. Karena kalau di sini kan aku melihatnya ini bukan daun teh gitu loh. Mungkin karena harus pelajari lagi daun teh kayak apa sih gitu. Karena di sini aku melihatnya ini bukan sebagai daun teh tapi sebagai daun aja gitu. Tapi perlunya kalian lebih tahu ciri dari daun teh itu kayak apa supaya bisa merepresentasikan juga bahwa di sini ada tea ya. Pentingnya kita tuh belajar sejarah, belajar banyak hal gitu ya karena itu akan masuk juga sih di dalam packaging kalau kita ngomongin packaging. Terus untuk bagian belakangnya ya oke aja, oke. Cuman bagian logo-logo logo-logo ininya kenapa tiba-tiba masuk ke kayak buah-buahan itu yang aku mungkin menurut aku kok sama ya yang atas juga ya. Cuman menurut aku jadi agak karena di atas logo Silea masuk ke dalam seal, terus kemudian Did You Know-nya juga masuk ke dalam seal, sementara logo UPH segala macam itu kan sebenarnya hampir sama kayak misalnya hanya informasi gitu ya, tapi dia menjadi sangat kuat karena dia di daerah aman dan cukup besar. Ya. Nah, itu yang mungkin kalian harus pikirin lagi. Mungkin kalau misalnya ini bukan UPH dan ini kan ini sebenarnya bisa masuk adalah QR code, barcode ya. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari legal aja gitu ya. Tapi bukan branding. Jadi dari sini malahan agak si bagian legal ini aman, terus kemudian jelas, tapi brandnya malahan minggir gitu ya. Jadi di sini harus sensitif, harus kalian bisa bedakan mana yang menjadi informasi utama sama mana yang menjadi informasi tambahan atau informasi di mana yang harus ada tapi bukan menjadi informasi utama gitu. Sama juga dengan yang di secondary-nya. Terus ini ada QR code tapi kok bukan hitam ya. Kalau QR code sama barcode itu harus bisa terbaca sama mesinnya ya. Setahu aku sih hanya hitam di atas putih ya. Jadi nggak bisa berwarna-warni gitu untuk QR code dan barcode. Terus untuk tertiernya sorry Bu, ya. untuk QR code yang kita itu untuk mengarah ke page Instagram kita Bu. Jadi memang dari Instagram itu QR code-nya ada warnanya Bu, bukan hitam putih. Gitu. Oke.
Oke, QR code itu ada di secondary ya? Oke, secondary. Iya, benar, di bawahnya. Berarti itu ada promo-promo promonya juga gitu berarti? Iya, ada juga Bu, di sosial media. Aku tambahin dikit ya mengenai QR code itu sebenarnya boleh tidak berwarna hitam, tapi make sure dia harus kontras. Karena kalau nggak kontras nanti nggak terbaca gitu. Jadi warnanya harus cukup pekat. Kalau misalnya apalagi ini kayaknya lihat kalian QR dari link panjang kalian langsung jadiin ke QR-nya kan. Makanya kenapa dia pixelnya jadi kecil-kecil gitu. Mungkin ini informasi general sih, bisa untuk semuanya. Jadi QR code-nya itu bisa juga di ini linknya di shorten link. Kalau linknya lebih short, QR code-nya tuh jadi nggak terlalu detail gitu. Jadi blockingnya jadi lebih kontras. Oke, ya jadi jelas ya untuk QR code dan barcode, yang penting kontras. Jadi bisa terbaca sama mesinnya, ya. Dan ukuran juga mungkin kalian bisa cek itu di Google tuh ada ukuran minimalnya berapa gitu. Jadi nggak perlu gede juga gitu ya. Terus untuk tertier packaging-nya kalau menurut aku masih terlalu sederhana ya, maksudnya masih cuma sekedar logo, terus kemudian juga tata letaknya belum dipikirin gitu. Maksudnya di sini aku masih melihatnya ini kayak belum jadi gitu. Karena bagaimanapun juga walaupun dia ada di distributor tetap harus cintak dengan packaging yang lain gitu. Baik informasinya maupun desainnya. Ya. Terus juga kalau kalian meletakkan ada tanda-tanda di atasnya itu, misalnya nggak boleh basah, nggak boleh apa segala macam itu, kalian lihat aja contoh-contoh box yang udah ada menjadi acuan karena rata-rata informasi itu hampir kurang lebih sama ya, hampir kurang lebih sama. Terus letaknya pun memang di bagian atas gitu. Ya, jadi di sini aku masih melihatnya untuk tertiernya masih aku anggap masih belum jadi gitu ya. Nggak tahu deh, aku sih melihatnya begitu ya. Maksudnya kayak nggak disiapkan sesuai dengan secondary, paling tidak secondary-nya gitu. Terus kemudian untuk sosmednya, sebentar ya, sosmednya. Sebentar. Soalnya kalau nggak lihat aku lupa. Sebentar, sorry. Mana sih? Panas duluan mungkin aku sambil nyari sosmednya nih. Dari aku enggak sih, lebih ke ya mostly udah dikasih feedback ya yang kayak kemarin-kemarin. Cuma kayak tadi aku ngeliat yang si secondary-nya itu mungkin pas lagi mock up itu kalian bisa kasih lihat tuh kan, kalau kalian di presentasi kalian kosong, bisa dikasih lihat juga kalau misalnya dia lagi terisi seperti apa supaya si kliennya tahu ada bayangan gitu. Karena kadang ya gitu kalau diisi kadang kayak kemarin nih pas kita lihat oh ternyata kayaknya logonya kayak redundant banget atau gimana gitu. Nah kayak gitu-gitunya juga bisa jadi feedback. Jangan sampai nanti kayak udah sampai terakhir udah mau cetak terus kayak kliennya bilang nggak mau gitu, mau ganti lagi, kayak ya kerjaannya jadi panjang lagi gitu. Iya,
Kalau untuk sosmednya, mungkin sih kurang lebihnya sama ya, pokoknya masih menampilkan banyak packaging, jadi masih belum mungkin perlu ya, pokoknya setelah dituang tuh kayak apa sih warnanya, kayak apa, terus tampilan kayak kesegarannya seperti apa, itu sebaiknya di sosmed itu ada gitu ya. Karena kembali yang tadi aku juga udah sempet mention ke teman yang lain, sosmed itu lebih ke jualan produk gitu, bukan jualan packaging kita gitu. Ya jadi kalaupun kalian menampilkan packaging-nya, mungkin di depannya ada gelas yang isi dari si minuman itu seperti apa gitu. Jadi kembali bahwa antara sosmed fungsi dari sosmed itu sendiri seharusnya dimaksimalkan gitu. Jadi lebih menjual produk. Kembali harus diingatkan adalah produk itu bukan berarti packaging, tapi isi dari si packaging itu gitu ya, produknya gitu, bukan packagingnya gitu. Kalau untuk desainnya sih saya rasa menarik sih, cukup menarik, cukup fresh ya. Cuman ya itu tadi T-nya aja yang aku masih belum dapat feel dari T-nya, tapi lebih ya jelly, minuman jelly aja gitu. Dari saya sih itu Bu Anes. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Oke, satu lagi, Briotik. Sekarang Briotik. Sebentar. Halo Bu. Mana Briotik? Oh ini dia. Oke, dari aku Briotik. Tempe, bread. Kamu gayanya pakai gaya kayak cap gitu ya? Boleh cerita dikit aja aku karena pengen tahu aja kenapa gayanya kayak cap gitu, kayak gaya stem gitu. Soalnya kita kan Briotik target marketnya untuk anak-anak umur 6 sampai 12 tahun kan. Jadi kita pikir pakai ilustrasinya yang kayak simple tapi kayak buat anak-anak gitu. Jadi kita pakai yang model kayak cap gitu. Oke, antara model cap atau mungkin hampir kayak apa tuh namanya krayon gitu ya, kayak krayon gitu ya. Ini aku asumsikan sendiri. Ya karena kalau menurut aku sih ya krayon. Sebentar. Kalau dari packagingnya sih sebenarnya aku suka, walaupun awalnya waktu aku pertama kali ngelihat Briotik itu waktu awal ya, pokoknya aku melihat logonya Briotik itu aku tidak kepikiran kalau nggak baca ininya aku nggak kepikiran bahwa ini untuk anak-anak gitu, karena bentuk logonya sendiri memang cukup roti gitu, cuman aku nggak kebayang bahwa logonya di Briotik itu untuk anak-anak gitu. Aku melihatnya seperti itu. Aku melihatnya malahan lebih ke gitu, dewasa muda. Jadi yang memang gayanya tuh seperti ini gitu, lebih loose gitu ya gayanya ya. Jadi kalau kemudian setelah aku tahu ternyata untuk anak-anak, apa ya, pokoknya lebih mungkin kurang di sini kamu mungkin melihatnya anak-anak karena gaya gambarnya, terus mungkin gaya ilustrasinya ya membuat kayak anak-anak, tapi kalau logonya sendiri sebenarnya kurang sebagai anak-anak, dia lebih
dia kuat ya, dia kuat, terus kemudian dia juga tertata gitu ya, tertata gitu, cukup apa ya istilahnya ya, settle gitu, cukup settle gitu sebagai logo brand gitu. Cuman kesan anaknya enggak gitu, enggak. Aku tidak mendapatkan kesan ke sana gitu. Tapi aku nggak bilang bahwa ini bagus, kalau menurut aku sih bagus gitu ya. Cuman itu tadi, kurang logonya kurang, anak-anak gitu. Sementara untuk setelah masuk ke ilustrasi, ke packaging, kesan rotinya justru menjadi, hilang karena warna-warnanya adalah warna-warna yang, ya kurang roti aja gitu, warnanya terlalu fresh gitu, ya. Di sini kan kamu pakai warna hijau gitu ya, terus kemudian agak ada kuning, padahal kalau kita ngomongin roti pasti, bukan warna rotinya ya, tapi rasa dari roti itu sendiri kan, karena menurut aku warna itu mempengaruhi juga dari rasa gitu. Terus sebentar, ya jadi di sini, kalau dari aku sih itu warna masih agak membuat merancukan rasa yang aku harapkan gitu. Apalagi kalau di sini dibilangnya first tempe gitu, tempe itu kan, nggak seger gitu, karena warna hijau bagaimanapun juga pasti membuat ada rasa segar gitu, ada rasa kecut, ada rasa segar gitu. Apalagi tempe ya, kalau kita mengacu pada karena kan ini buat anak-anak harus cerah gitu dan bla 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 gitu. Ya mungkin harus dicari jalan tengahnya gimana supaya, nggak ada pada saat kita melihat tempe berat ini kita tidak, keluar rasa karena gini, pengaruh ya, maksudnya kalau kita melihat warna pasti akan ada kecapan gitu, kecap, di lidah kita tuh ada rasa kecap gitu. Nah hal-hal seperti itu, menjadi, bahan pertimbangan gitu. Ya di sini ya itu yang tadi aku lihat, aku suka ilustrasinya suka, gayanya suka, cuman warna nih yang menjadi, masalah sedikit gitu karena tidak memberi rasa, tempe gitu, apa, bread paling tidak. Oke tempenya mungkin buat anak-anak bisa diiniin deh, apa, supaya anak-anak mau gitu ya, cuman bread-nya ini yang, aku belum dapet, eee, ya nggak bisa terima aja gitu ya, pokoknya bread kok ijo gitu. Kalaupun ijo mungkin harus ada hijau yang seperti apa, ya, supaya jangan ada rasa kecut di sini gitu, karena hijau yang kamu pilih ini aku merasakan ada rasa kecut gitu, ya. Mungkin harus lebih banyak kuningnya atau ada merahnya sedikit sehingga menurunkan kadar, eee, kecutnya gitu, kecutnya hijau, kecutnya, buah-buahan yang berwarna hijau gitu. Sebentar, ini agak bermasalah nih si ininya. Terus untuk, secondary-nya oke, nggak apa-apa sih, cuman warna aja. Kalau untuk seasonal-nya juga aku melihatnya, masih kurang berani ya, kamu hanya menambahkan, warna pink dan hati-hati aja, jadi menurut aku masih bisa lebih seru lagi gitu dibandingkan hanya meletakkan gambar hati gitu. Untuk, tertiarnya juga hampir sama dengan yang tadi, kamu terlalu sederhana ya, apa namanya, desainnya masih bisa lebih gini, karena kembali tadi yang aku bilang, biasanya
ini kan akan ditumpuk ya, ditumpuk, terus kemudian aku nggak tahu nih nanti, aku tadi nggak sempat baca juga, ini akan dijual seperti apa. Kalau memang dia akan langsung ke si tertiernya ini akan langsung ke konsumen, mungkin seperti ini nggak apa-apa, tapi kalau dia harus melewati beberapa tahap ya mungkin atau mungkin dia harus bertemu dengan produk-produk lain campur gitu ya mungkin menjadi si packagingnya ini menjadi lemah gitu ya karena nggak ada informasinya kecil-kecil gitu di mana kalau dilihat dari kalau orang kerja itu kan semuanya cepat gitu ya kalau kemudian teksnya kecil sehingga dia harus deketin dulu untuk membaca. Nah itu sebaiknya dihindari karena kalau kita udah ngomongin box dia harus kelihatan minimal berapa meter lah dari tempatnya dia berdiri itu harus sudah terbaca gitu. Ya, jadi ini informasi yang di pojok kiri atas di kiri bawah itu kalau menurut aku masih udah bisa lebih digedein lagi supaya lebih terbaca dari jarak yang lebih jauh gitu. Yang di samping juga gitu, karena space-nya kan cukup lebar, cukup banyak gitu. Di space ini dimaksimalkan lagi untuk informasi maupun untuk brand-nya. Kembali setiap packaging itu punya fungsinya sendiri-sendiri yang kalian harus perhatikan gitu. Kalau packaging seperti itu, kalau sosmednya sebentar. Sosmednya nah di sosmednya pun sebenarnya mengangkat warna dari mengangkat warna dari produk kalian itu juga penting karena untuk mengenali gitu, gampang dikenali gitu. Nah, di sini kalian sosmednya kan juga menggunakan warna hijau dan kuning yang sangat kuat ya. Kalau kita nggak ngebaca gitu ya, kalau kita sekali datang terus kemudian belum sempat melihat dengan jelas itu kembali gitu yang tadi aku sampaikan bahwa aku belum warna hijau dan kuningnya ini tidak mengingatkan pada roti gitu. Ya, belum mengingatkan pada roti gitu. Jadi ya memang kalau buat aku mencari warna itu memang bukan sesuatu yang gampang ya, apalagi kalau kita udah ngomongin packaging. Karena bukannya nggak boleh pakai warna-warna hijau atau kuning untuk sesuatu yang rasanya manis gitu, nggak boleh. Cuman kadar hijaunya seperti apa itu yang harus benar-benar kalian pikirin gitu. Detail gitu ya, kadar hijaunya yang seperti apa. Kalau untuk isinya sendiri aku juga masih sama dengan yang tadi juga masih kurang memperlihatkan produk itu sendiri ya. Terus produk itu kan dan korelasi sama konsumennya gitu loh. Ada hubungan emosional dengan konsumen itu yang aku lihat dari beberapa sosmed ya itu masih kurang gitu. Masih menunjukkan lebih banyak ke ilustrasinya, packagingnya, tapi produknya kurang dijual, terus korelasi dengan konsumennya juga ada hubungan emosional antara produk dengan konsumen itu juga kurang dijual. Ya, jadi harus kalian juga pelajari adalah sosmed ini gunanya apa sih gitu. Ya, entah itu IG, entah itu FB, entah itu webnya gitu ya. Kalian harus benar-benar pelajari gitu loh. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan di mana di situ yang kalian harus punya solusinya gitu. Ya, saya segitu dulu Bu Anas. Terima kasih. Oke, thank you banget Bu. Lumayan lengkap ya feedbacknya. Kalau buat aku berarti sendiri ini cukup menarik karena melihat progres kalian dan eksekusi kalian punya tuh terlihat cukup matang gitu, cukup matang dan termasuk bisa dibilang ya lumayan profesional gitu. Aku appreciate itu gitu.
Tapi memang ya kayak tadi ada beberapa masih ada minor problem yang masukan dari Bu Reli juga udah cukup banyak. Mungkin overall yang jomplang tuh di tertiernya itu yang tadi jadi kayak masih terlalu empty gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dimaksimalin lagi ya. Terus aku lupa di yang mana, kayaknya yang di seasonal nih. Yang di seasonal itu kan teksnya putih di atas pink ya, itu harus diperhatiin, ngebacanya jadi susah karena pinknya sendiri juga cukup light gitu. Aku nggak tahu sih apa karena itu preview di mockupnya aja jadi lebih terang atau gimana gitu, apakah dibentangan atau aslinya itu apa lebih terbaca gitu. Terus yang tambahan sedikit untuk yang sosial media, aku lihat kalian kan grid-nya udah di planning ya, udah di planning dengan baik gitu. Tapi yang harus diperhatikan nanti dilihat ke depannya tuh sistemnya akan seperti apa. Karena kalau misalnya grid-nya nggak berubah begitu terus, seterusnya akan jadi lama-lama jadi bosan gitu. Jadi dari menarik lama-lama jadi orang monoton ngelihatnya gitu. Itu aja sih dari aku. Oke. Kasih Bu. Kasih Bu. Kasih Bu. Iya. Oke. Nih dari semua kelompok mungkin ada yang mau ditanyakan atau lainnya gitu? Nggak ada sih Bu. Oke. Habis ini nanti tinggal itu ya Bu, tinggal ke general ya terakhir ya nanti ya. Nanti kita kumpul di general jam 1 ya. Kalau nggak salah jam 1 deh. Jam 1 nanti semua kita kumpul general review general umum lah. Review umum. Oke. Berarti selamat istirahat. Selamat makan. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Makasih Bu Rari, makasih Bu Anes. Iya. Oke. See you.